ball from Jakub Sauri. Marcelino Ferdinand, the bright star of Indonesia. Kabar mengejutkan datang dari Jairo Riedewald, mantan pemain Crystal Palace yang kini merumput bersama Royal Antwerp FC di Liga Belgia. Ya, ia baru saja menambahkan ikon bendera merah putih di bio Instagramnya, yang sontak memicu spekulasi di kalangan fans timnas Indonesia. Banyak yang menduga bahwa ini adalah sinyal kuat dari Jairo bahwa dirinya ingin membela timnas Indonesia. Sebuah rumor yang semakin menguatkan harapan penggemar Garuda. Sebelumnya, Jairo sempat direncanakan datang pada Maret lalu untuk mengurus berkas naturalisasinya. Namun, hal itu batal karena cedera yang menghalanginya. Kemudian beredar juga kabar yang menyebutkan Jairo akan tiba di Indonesia pada libur musim panas 2024. Namun, rencana itu kembali batal karena ia masih fokus mencari klub baru setelah hengkang dari Crystal Palace. Kini dengan sudah bergabungnya Jairo bersama Royal Antwerp FC, ditambah kode dari Jairo, muncul lagi harapan bahwa ia akan hadir di Indonesia pada September mendatang. Sebelumnya, Jairo juga sempat menjawab pertanyaan di Instagram dari akun @pemainketurunan.id tentang kemungkinan membela timnas Indonesia. Kemudian Jairo menanggapi pesan tersebut dengan menjawab, selalu mungkin waktu yang akan berbicara. Ya, hal ini semakin memperkuat anggapan bahwa sang pemain berdarah Ambon ini mungkin akan segera berseragam merah putih. Namun, seberapa besar keuntungan dan kerugian bagi timnas Indonesia jika Jairo benar-benar bergabung? Mari kita simak analisisnya. Enam keuntungan dan kerugian jika Jairo Riedewald gabung skuad Garuda. Gaya permainan Jairo yang tangguh. Jairo dikenal sebagai gelandang bertahan yang tangguh dan serbaguna. Dia memiliki kemampuan bertahan yang solid, membaca permainan dengan baik, dan mampu melakukan intersepsi di lini tengah. Ini akan menjadi keuntungan besar bagi timnas Indonesia yang membutuhkan pemain dengan kemampuan bertahan yang kuat untuk menghadapi lawan-lawan berat di kualifikasi Piala Dunia. Kehadiran Jairo bisa memperkokoh lini tengah Garuda yang selama ini masih mencari stabilitas. Selama karirnya, Jairo telah mencatatkan 240 penampilan, mencetak 8 gol dan memberikan 7 assist. 3 gol dan 3 assist diantaranya ia ciptakan di Ajax dalam 93 penampilan. Sedangkan di Crystal Palace, ia mencatatkan 3 gol dan 1 assist dalam 96 laga. Statistik ini cukup apik baginya, mengingat tugas dari defender adalah melakukan pertahanan. Bukan pilihan utama. Meskipun memiliki rekam jejak yang mentereng di klub bersama Ajax dan Crystal Palace, Jairo saat ini bukanlah pilihan utama di klubnya, Royal Antwerp FC. Dalam 2 laga awal musim, ia lebih sering tampil sebagai pemain pengganti dengan durasi bermain yang singkat. Pada pertandingan melawan klub Brugge, Jairo tercatat hanya tampil selama 3 menit saja. Sedangkan saat menghadapi klub Sandy Walsh, Kevin Mechelen, dia bermain selama 27 menit sebagai pemain pengganti. Ini menimbulkan kekhawatiran bahwa ia mungkin belum berada di performa terbaiknya saat bergabung dengan timnas Indonesia. Dalam kondisi ini, ada risiko bahwa kontribusinya tidak akan maksimal. Terutama jika ia belum mendapatkan waktu bermain yang cukup untuk kembali ke performa puncak. Tapi mungkin saja, itu terjadi karena baru awal musim dan butuh penyesuaian Jairo di lingkungan barunya. Opsi taktik lebih banyak. Kehadiran Jairo di skuad Garuda bisa memberikan Sinteyong lebih banyak opsi taktis. Jairo bisa bermain sebagai gelandang tengah, kiri, atau gelandang bertahan, serta bisa di posisi bek tengah atau kiri. Sebagai gelandang yang mampu beradaptasi di berbagai posisi, Jairo bisa menjadi kunci dalam mengatur tempo permainan dan memberikan stabilitas di lini tengah. Dengan pengalaman bermain di Liga Top Eropa, Jairo memiliki visi permainan yang bisa meningkatkan kualitas tim. Jairo bisa menjadi double pivot dalam formasi STY berpasangan dengan Tom Haye. Ia juga bisa menjadi mentor bagi para pemain muda Indonesia, membagikan pengalaman internasionalnya untuk mengangkat mental dan performa tim.
rising with the sun. Glory awaits in the sky. Garuda soar, don't ask why, don't ask why. Caps Timnas Belanda. Namun perlu diingat bahwa Jairo pernah memperkuat Timnas Belanda di level senior, tampil dalam 3 pertandingan resmi di kualifikasi Euro 2016. Hal ini tentu bisa menjadi kendala utama karena menurut aturan FIFA, seorang pemain yang sudah tampil di ajang resmi bersama tim nasional lain tidak diperkenankan untuk berganti membela negara lain. Kondisi ini membuat proses naturalisasi Jairo untuk Timnas Indonesia berpotensi menemui jalan buntu, kecuali jika ada kebijakan khusus atau pengecualian dari pihak terkait. Ya, barangkali nanti Pak Erik bisa lobby-lobby dikit ke FIFA, harapannya seperti itu. Whisper of dreams in the night. Garuda spread wings to take flight. Soft whispers turn into a calling. With every heartbeat not falling. Pengaruh mental dan pengalaman internasional. Jairo memiliki pengalaman bertanding di liga-liga top seperti Eredivisie dan Premier League yang merupakan modal berharga bagi Timnas Indonesia. Pengalaman ini tidak hanya membantu dari segi teknik permainan, tetapi juga dari sisi mentalitas dan profesionalisme di lapangan. Kehadirannya bisa membawa semangat juang yang lebih tinggi, serta membangun kepercayaan diri tim saat berhadapan dengan lawan-lawan tangguh di level internasional. Together we rise through the night. Each heartbeat echoes the song. Jairo sudah tidak termasuk pemain muda lagi. Di usia 27 tahun, Jairo bukan lagi pemain muda yang bisa menjadi investasi jangka panjang bagi Timnas Indonesia. Sementara Sinteyong lebih sering memprioritaskan pemain-pemain muda untuk dibina dan dipersiapkan sebagai tulang punggung tim di masa depan. Jairo mungkin hanya bisa memberikan kontribusi dalam waktu yang terbatas. Hal ini membuat keputusan untuk menaturalisasinya menjadi sebuah pertaruhan, mengingat usia karirnya yang mungkin tidak terlalu panjang lagi bersama Timnas. Tapi jika memang sesuai dengan skema yang Coach Shin rancang, bukan tak mungkin Jairo akan dipanggil gabung Timnas Indonesia. Jadi itulah 6 keuntungan dan kerugian yang perlu dipertimbangkan jika Jairo Riedewald bergabung dengan skuad Garuda. Meskipun potensi kehadirannya bisa menjadi tambahan kekuatan bagi Timnas Indonesia, tetapi ada aspek-aspek yang perlu diperhitungkan secara matang. Apakah Jairo akan benar-benar menjadi penyempurna lini tengah Garuda atau sekedar harapan yang sulit terwujud? Hanya waktu yang akan menjawab.